Komputer merupakan alat yang sangat penting pada era teknologi saat ini. Kita, sebagai manusia, dalam melakukan pekerjaan sangat dimudahkan dengan bantuan komputer. Mulai dari mendapatkan informasi secara cepat dan akurat, membuat laporan dengan software, hingga melakukan komunikasi melalui chatting secara real-time dengan orang lain yang mungkin jaraknya sangat jauh. Komputer juga sudah berevolusi dari masa ke masa, dari yang awalnya berukuran besar hingga menjadi kecil. Setelah mengetahui kegunaan dari komputer pada kehidupan kita, apakah kalian tahu sejarah tentang perkembangan komputer? Siapa sih penemu komputer pertama? Jika belum, yuk simak video ini sampai habis. Tapi, belum membahas lebih jauh, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Maulana, NIM 2005-1214074 dari Prodi Sistem Informasi. Lanjut, sebelum membahas sejarah komputer, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu definisi dari komputer. Komputer berasal dari kata komputer yang artinya menghitung. Secara bahasa, komputer didefinisikan sebagai alat yang melakukan proses perhitungan aritmatika. Secara umum, komputer didefinisikan sebagai seperangkat alat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. Komputer terdiri dari 3 komponen, yaitu software, hardware, dan brainware. Software adalah komponen data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer dapat berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Beberapa jenis software antara lain sebagai berikut: software sistem dan software aplikasi. Software sistem terdiri dari 3, yakni sistem operasi, program bantu, dan bahasa pemrograman. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang menjembatani pengguna dan perangkat keras. Contoh sistem operasi yang paling sering digunakan adalah Windows, DOS, Linux, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya ada program bantu. Program bantu merupakan suatu program yang berfungsi untuk membantu sistem operasi. Contohnya seperti antivirus, defragment, format disket, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan suatu aplikasi yang berguna untuk mengonversi perhitungan yang bersifat matematis menjadi suatu aplikasi. Sebagai contoh, bahasa pemrograman ada PHP, Java, C++, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang software aplikasi. Software aplikasi merupakan perangkat yang berfungsi untuk melakukan berbagai bentuk tugas perkantoran seperti pengolahan kata, tempat kerja, presentasi, pengolahan halaman web, hingga perangkat media player, dan sebagainya. Komponen yang terakhir yaitu brainware. Brainware adalah sebutan untuk manusia yang memakai, menggunakan, atau mengoperasikan komputer. Tanpa adanya pengguna, komputer tentu saja tidak akan pernah bisa dijalankan. Beberapa contoh brainware antara lain programmer, administrator, dan operator. Programmer yakni orang yang membuat dan mempersiapkan program-program yang diperlukan dalam komputer.
Administrator, yakni orang yang bertugas untuk mengelola sistem operasi dan program yang berjalan pada jaringan komputer. Operator, yaitu orang yang bertugas melayani dan menjalankan sistem yang berhubungan dengan perangkat komputer. Itu tadi merupakan penjelasan singkat tentang komputer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer. Apa kalian tahu siapa penemu komputer pertama? Jawabannya adalah Charles Babbage. Beliau adalah seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris. Pada mulanya, ia menemui beberapa masalah dalam perhitungan menggunakan tabel matematika. Hal ini membuatnya berinovasi untuk menciptakan alat yang dapat meminimalisir kesalahan dalam proses hitung. Pada akhirnya, ia berhasil menciptakan mesin penghitung yang dinamai difference engine pertama. Mesin inilah yang pada masanya dulu jadi cikal bakal terciptanya komputer. Berdasarkan perkembangan teknologi komputer, maka perkembangannya dapat kita bagi menjadi dua bagian, yaitu sebelum tahun 1940 dan setelah tahun 1940. Sejak dahulu kala, proses pengolahan data telah dilakukan oleh manusia. Manusia juga menemukan alat-alat mekanik dan elektronik untuk membantu manusia dalam perhitungan dan pengolahan data supaya bisa mendapatkan hasil lebih cepat. Komputer yang kita temui saat ini adalah suatu evolusi panjang dari penemuan-penemuan manusia sejak dahulu kala berupa alat mekanik maupun elektronik. Bagaimanapun juga, alat pengolah data dari sejak zaman purba sampai saat ini bisa kita golongkan ke dalam 4 golongan besar. Yang pertama ada peralatan manual, yaitu peralatan pengolahan data yang sangat sederhana dan faktor terpenting dalam pemakaian alat adalah menggunakan tenaga tangan manusia. Yang kedua ada peralatan mekanik, yaitu peralatan yang sudah berbentuk mekanik yang digerakkan dengan tangan secara manual. Yang ketiga, ada peralatan mekanik elektronik, yaitu peralatan mekanik yang digerakkan secara otomatis oleh motor elektronik. Yang keempat, ada peralatan elektronik. Peralatan yang bekerjanya secara elektronik penuh. Beberapa peralatan yang telah digunakan sebagai alat hitung sebelum ditemukannya komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada abacus. Muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil dan masih digunakan di beberapa tempat hingga saat ini. Dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Alat ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Para pedagang di masa itu menggunakan abacus untuk menghitung transaksi perdagangan. Seiring dengan munculnya pensil dan kertas, terutama di Eropa, abacus kehilangan popularitasnya. Berikutnya ada kalkulator roda numerik. Setelah hampir 12 abad, muncul penemuan lain dalam hal mesin komputasi. Pada tahun 1642, Blaise Pascal, yang pada waktu itu berumur 18 tahun, menemukan apa yang ia sebut sebagai kalkulator roda numerik untuk membantu ayahnya dalam melakukan perhitungan pajak. Kotak persegi kuningan ini yang dinamakan Pascaline menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Alat ini
merupakan alat penghitung bilangan berbasis 10. Kelemahan alat ini adalah hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan. Berikutnya ada kalkulator roda numerik 2. Pada tahun 1694, seorang matematikawan dan filsuf Jerman bernama Gottfried Wilhelm von Leibniz memperbaiki Pascaline dengan membuat mesin yang dapat mengalihkan. Sama seperti pendahulunya, alat mekanik ini bekerja dengan menggunakan roda-roda gerigi. Dengan mempelajari catatan dan gambar-gambar yang dibuat oleh Pascal, Leibniz dapat menyempurnakan alatnya. Yang terakhir ada kalkulator mekanik. Charles Xavier Thomas de Colmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatik dasar. Dengan kemampuannya, aritmeter banyak dipergunakan hingga masa Perang Dunia Pertama. Setelah tahun 1940, perkembangan komputer dibagi menjadi 5 generasi. Komputer generasi pertama, komputer generasi kedua, komputer generasi ketiga, komputer generasi keempat, dan komputer generasi kelima. Pada periode generasi pertama, komputer mulai dikembangkan. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drop magnetik untuk penyimpanan memori. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektron di ruang evakuasi. Komputer generasi pertama sangatlah sulit untuk dioperasikan dan berbiaya sangat mahal. Contoh dari komputer generasi pertama adalah UNIVAC dan ENIAC. Pada periode generasi kedua, teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir 1950-an. Keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil. Dengan bentuk minimalis dari transistor, komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Di generasi kedua ini, bahasa pemrograman mulai diperkenalkan, seperti contohnya COBOL dan Fortran. Teknologi penyimpan memori juga berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. Contoh dari komputer generasi kedua adalah IBM 7000 dan NCR 304. Pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Selama periode ini, mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Generasi ketiga juga sudah dilengkapi dengan sistem operasi. Contoh dari komputer generasi ketiga adalah IBM 360 dan ICL 2900. Di periode generasi keempat, prosesor mikro mulai diperkenalkan. Saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silicon chip yang kecil, prosesor bernama Intel 400 chip mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Saat periode inilah istilah komputer PC mulai digunakan. Dengan teknologi yang lebih maju, generasi keempat menjadi tonggak awal pembangunan internet. Contoh dari komputer generasi keempat adalah IBM 4341 dan Apple II. Komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenal suara. Penggunaan pemrosesan paralel dan superkonduktor menjadi dasar dari kecerdasan buatan. Tujuan dari komputasi generasi terbaru adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia. Itu tadi merupakan sejarah dari komputer. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi.